Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dalam bahasa Batak, ditangihon akka biru-biru kudo suaraku. Jala hutadda do nasida, diihutun nasida doau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini diawali dengan penolakan para kaum Yahudi atas keberadaan Yesus. Mereka mempertanyakan siapakah Yesus, apakah dia Mesias yang dinantikan atau tidak. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan menggambarkan hubungan antara pengikutnya dengan Yesus seperti domba dan gembalanya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan relasi antara dia dengan umat tebusannya itu seperti seorang gembala dengan domba. Ini merupakan relasi yang sangat indah, begitu dekat, begitu intim antara gembala sejati dengan dombanya. Yesus adalah gembala surgawi kita yang datang dari surga untuk mengumpulkan semua orang yang mau mengikutnya dan percaya kepada namanya, untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus adalah gembala kita yang penuh perhatian, yang menjaga dan membimbing kita, yang memberi kita makan dan merawat kita, yang melindungi kita dan mengasihi kita, dan yang mengenal setiap orang miliknya dengan nama mereka. Yesus adalah gembala yang mengenal dan peduli atas segala persoalan kita. Untuk itu, sewajarnya kita mendengar dan mengikut Dia karena begitu besar cintanya kepada domba-dombanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan ini, Tuhan Yesus memberikan 3 pesan kepada kita. Pertama, jadilah pendengar suara Tuhan Yesus. Manusia pertama, Adam dan Hawa, gagal paham dalam mendengarkan suara Tuhan. Mereka tergoda dan lebih fokus mendengarkan suara iblis yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia harus hidup dalam hukuman Tuhan, penderitaan, dan diasingkan dari Taman Eden. Kegagalan manusia mendengarkan suara Tuhan membawa manusia dalam kesesatan dan tidak tentu arah. Jika kita gagal mendengar atau menolak suaranya, maka kita pun akan menjadi gagal dalam hidup ini, bahkan mengalami keterpisahan dari Tuhan. Kedua, Tuhan Yesus mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal kita lebih dari apa yang kita pahami sebagai wujud dari pengenalannya, karena kita adalah orang yang dicintai Tuhan. Kita sangat berharga di hadapannya, dan kita adalah orang berdosa yang diselamatkan melalui cinta kasih-Nya. Ketiga, ikutlah Yesus karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengasihi domba-dombaku." Maka Dia mati untuk siapa? Dia sudah tahu. Dia kenal siapa yang untuknya Dia rela mati. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "Aku gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia kenal siapa domba-dombanya. Saudara, renungkan hal ini dengan sangat-sangat dalam. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Waktu akan dipaku di kayu salib, Dia tahu persis untuk siapa Dia mati. Dia punya kasih dan pengenalan terhadap siapa yang akan menerima penebusannya. Sehingga kita beroleh keselamatan karena kuasa kematian dan kebangkitannya. Jadilah
domba-dombanya yang terus berkomitmen untuk sungguh-sungguh mendengar, mengingat, dan melakukan apa yang Yesus katakan. Yakobus 1 ayat 22 menegaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kamu, aku, dan kita semua adalah domba kesayangannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami, tuntun, lindungi dan kasihilah kami semua domba-dombamu dan bungkus dalam cinta kasih-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.